Kartasakti pegang kenceng itu boneka dan dia tusuk pakai jarum ke bagian bawah perutnya boneka itu. Sak! Akan aku buat mulut rusak kalian itu membusuk dan tak lagi bisa mengucapkan penghinaan. Dan pocong itu ketawa-ketawa sambil bilang, "Aku akan bersamamu." Welcome, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Lanjut lagi ke part 5 dari series yang cukup menegangkan ini, apalagi kalau bukan Lawan Abang yang ditulis oleh Finlandita. Kalau kalian ikutin series ini dari awal, kalian pasti tahu kalau di part sebelumnya kita nih lagi berjalan menyusuri masa lalunya Nyai Larapati dan Kartasakti. Siapa itu Kartasakti? Kartasakti itu adalah leluhurnya Mawar, bisa dibilang. Bapaknya Mbah Karso. Jadi kalau kalian notice di part sebelumnya itu, Kartasakti ini di masa lalu itu ternyata pernah sama si Nyai Larapati. Dan Nyai Larapati itu bilang kalau bakalan ada salah satu dari keturunanmu. Nah, jadi pertanyaan, keturunanmu ini bisa jadi Mawar atau siapa gitu kan yang dimaksud. Dan apakah mungkin si Mawar ini adalah anak dari mereka berdua? Tonton video ini terus. Di part terakhir ini kita akan bahas tuntas. Gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Berita soal penyakit yang diderita sama Juragan Kohar, wah nyebar tuh bro, ke seluruh penduduk desa Ledo Ombo. Sampai-sampai hampir semua warga tahu soal itu. Dan akhirnya doi ini jadi bahan gosip para mak-mak rempong di desa itu. Ya, setiap desa pasti punya mak-mak rempong lah, aja yang gosip aja tuh. Termasuk juga si Bu Rustam, yang kalau kalian inget tuh dikirimin sosok pocong ke rumahnya. Yang dimana setelah itu berita beredar nih, kalau Bu Rustam ini sakit, muntah-muntah terus. Dan muntahnya itu lendir berwarna hitam dan belatung. Alhasil Bu Rustam ini jadi gak bisa ngomong sama sekali. Nah, mak-mak rempong itu pada curiga bro. Kenapa kok Bu Rustam sama Juragan Kohar bisa seperti itu? Sampai akhirnya mereka berkesimpulan kalau penyakitnya Juragan Kohar sama Bu Rustam ini kayak ada yang janggal gitu. Kayak ada yang ngebuat-buat. Wah udahlah, pokoknya ini mak-mak terus aja tuh ngegosip sampai akhirnya ada satu laki-laki yang negor mereka nih. Buat ngelanjutin pekerjaan mereka siang itu, nanam padi. Nah, kabar burung tentang Kartasakti yang ngirim penyakit-penyakit itu ke Juragan Kohar dan Bu Rustam itu udah nyebar luas. Nggak tahu siapa yang nyebarin, yang jelas Kartasakti ini balik ngerasa kayak diasingin di desa itu. Padahal aku yakin gak ada yang tahu soal ini. Kenapa pula kabar tentangku bisa nyebar secepat ini? Mereka cuma menerka-nerka. Kenapa kau sekhawatir itu? Tetap saja, warga desa itu mudah termakan gosip. Sepertinya aku harus pergi dari sini. Aku khawatir mereka berbuat yang tidak-tidak. Setelah ngedengar kabar burung seperti itu dan ngerasa kayak diasingin, gak pakai lama-lama tuh, Kartasakti langsung ngemasin barang-barangnya. Dia berencana buat pergi ninggalin desa itu malam itu juga. Walaupun ya gak tahu nih mau kemana. Singkat cerita, malamnya pergi nih si Kartasakti kan, cuma berbekal singkong rebus sama air tuh. Dan beberapa baju ganti buat di perjalanan. Dia melakukan perjalanan gak tahu arah itu selama 2 hari. Sampai akhirnya dia berhenti nih di sebuah desa yang ada di dekat sebuah hutan. Dan mampirlah dia nih di sebuah rumah. Permisi, bolehkah saya menumpang istirahat di sini? Saya sudah kelelahan sekali. Oh, monggo. Tidak apa-apa, Le. Sampean kelihatan capek. Biar anakku ambilkan minum buat sampean yo. Matur nuwun, Pak. Saya memang haus. Duk, Mariati, buatkan sesuatu untuk tamu kita. Oh,
Nggih, Pak. Ada mungkin sekitar 15 menit nunggu nih. Ada satu perempuan cantik, bro. Ayu, kulitnya kuning langsat, rambutnya dikepang. Keluar tuh dari dalam rumah sambil ngebawa sepiring ubi anget tuh. Ngebawa air putih dan juga ngebawa teh anget. Dalam hati, Kartasakti ngeliatin aja tuh kan perempuan. Wah, cantiknya gitu dalam hati. Kenalkan, ini anak bapak satu-satunya, Mariati. Ah, ngapunten. Saya wis ndak sopan, Pak. Wis, ayo dimakan dulu. Sampean pasti lapar. Matur nuwun, Pak. Tohir le. Panggil saja Pak Tohir. Nggih, Pak Tohir. Akhirnya Kertasakti sama Pak Tohir ngobrol-ngobrol lah tuh. Ditanya sama beliau tuh si Kertasakti dari mana, mau pergi kemana, tujuannya apa. Dan segala macam lah ngobrol ngalor ngidul. Kertasakti jawab aja kalau kedua orang tuanya udah meninggal. Dia diasingkan nih dari kampungnya dan dimusuhi. Kemungkinan kalau dia tetap stay di kampungnya yang lama, dia bakal bahaya nih nyawanya, terancam. Nah, ngedengar ceritanya si Kertasakti ini, Pak Tohir agak iba di situ. Sian dia. Sampai akhirnya si Kartasakti ini tawarin tempat tinggal, bro. Kasih rumah nih. Jadi Pak Tohir ini punya kakak tertua. Nah, kakak tertuanya ini punya rumah. Rumah ini yang ditawarin buat si Kartasakti. Kartasakti sempat gak percaya tuh. Buset nih orang mau ngasih gue rumah secara cuma-cuma. Rumah loh. Tapi Pak Tohir ngeyakinin gitu loh. Kalau nggak apa-apa, ambil aja rumah itu, kamu tinggal di situ sepuas kamu. Soalnya rumah itu juga nggak ada yang mau nempatin. Keluarga-keluarga nggak ada yang mau nempatin satupun. Ya udah daripada kosong gitu kan. Pak, bagaimana cara saya membalas kebaikan sampean? Bukan cuma kasih makan dan minum. Sekarang, sampean kasih saya tempat berteduh. Tak masalah, Le. Pak, Bapak, sampean kenapa? Kang Mas, tolong bantu saya bawa Bapak masuk. Oh iya, ayo Pak, saya antarkan masuk. Permisi, maaf. Tolong jaga Bapak sebentar, Mas. Saya mau ambilkan air. Singkat cerita, bapaknya udah dibawa masuk tuh ke dalam rumah. Udah disuruh istirahat lah. Nah, Kartasakti nunggu nih di depan teras kan. Sambil ngeteh tuh. Dia melamun lumayan lama tuh, bro. Sampai waktu malam dia cuma ngeliatin bintang-bintang aja tuh. Mbok, apa sampean melihat aku yang kesepian ini dari atas sana? Itu ndak tergapai, Kang. Jauh. Oh iya, ya saya tahu itu. Kalau sudah tahu, kenapa mau gapai langit? Aku cuma merindukan makku. Mungkinkah dia melihatku dari atas sana? Entahlah, mungkin iya. Bersama ibuku. Ngomong-ngomong, gimana keadaan Pak Tohir? Di situ Mariati cerita lah, kalau akhir-akhir ini Pak Tohir itu suka muntah-muntah dan yang dimuntahin itu darah, bro. Kayak ada penyakit dalam lah. Tapi Pak Tohir ini berpura-pura baik-baik aja gitu loh. Kayak nutupin sesuatu dari anaknya nih. Kartasakti cuma ngedengerin aja tuh kan si Mariati cerita. Cuma lagi-lagi di kupingnya kedengeran nih suara Nyai Larapati yang udah jadi satu sama dia kan. Yang selalu aja tuh ngebisikin hal yang enggak-enggak. Kali ini dia bilang kalau bapaknya Mariati ini bentar lagi mau mati. Bener aja. Gak lama kemudian dari dalam rumah kedengeran lagi tuh Pak Tohir batuk-batuk. Kali ini lebih parah batuknya. Sontak Mariati masuk dong ke dalam rumah buat ngecek. Disusul tuh sama si Kertasakti. Pas masuk ke dalam, wah Mariati sama Kertasakti ngelihat Pak Tohir itu kaosnya udah berdarah-darah. Beliau ini udah batuk-batuk parah. Dok, sepertinya ibumu rindu. Dia mendatangi Bapak. Dia kesepian. Biarkan Bapak pergi.
sama dia Yondo. Ndak, Pak. Bapak ngomong apa sih? Ndak baik lo bicara begitu. Tetap di sini, temani Mariati yo. Le Karta, kalau bapak titip Mariati, apa sampean mau? Bapak ndak bisa titipkan anak bapak ke saudara bapak yang jadi hamba dunia. Maksud sampean gimana, Pak? Kalau bapak ndak ada, nikahi Mariati, Le. Bapak rasa sampean orang yang baik. Bapak ndak usah aneh-aneh. Aku cuma butuh sampean, Pak. Bapak ndak kuat lagi, Dok. Bapak Bapak! Sesuai amanat mendiang Pak Thohir, akhirnya Kartasakti menikahi si Mariati itu. Dia ngambil peran buat ngejagain perempuan Ayu itu. Dan singkat cerita, akhirnya sekarang Mariati udah hamil di 4 bulan. Nah, pada suatu hari, Kartasakti pamit nih. Dia bilang mau pergi nyari kayu bakar buat nantinya dijual. Sekalian mau cari sesuatu tuh buat makan siang nanti. Tapi sebelum itu, Mariati nanya nih. Tunggu, Kang. Semalam, kenapa sampean keluar mengendap-endap dan pergi ke rumah kosong, Pak D? Sampean? Memata-matai aku, Dek. Jawab aku dulu, Kang. Aku cuma mau menyendiri. Tak lebih. Kalau begitu, ini apa, Kang Mas? Ternyata Mariati ini mergokin Kartasakti. Ngebawa bungkusan daun jati. Yang isinya itu bunga 3 rupa. Hati ayam, kepala ayam, dupa sama lilin. Ini orang kayak mau ritual apalah nggak tahu kan. Dari situ Kartasakti langsung buang muka tuh. Sambil mikirin ini mesti bikin alasan apa. Itu... Ndak cukupkah denganku, Kang? Maksudmu apa? Ndak cukupkah denganku? Sampai-sampai harus bercinta dengan perempuan jadi-jadian itu, Kang. Ceraikan saja aku, Kang. Tinggalkan aku dan anak ini. Biar aku saja yang mengurusnya. Jangan peluk aku dengan tubuh yang sudah kau bagi, Kang. Aku ndak sudi. Aku jijik. Tolong jangan begini, Dek. Cuma sampean dan anak ini yang aku punya. Jangan minta aku pergi. Jangan. Pantas saja sampean ndak pernah mau mengimami sembahyang. Ternyata imanmu berserak, Kang. Jangan rusak imanku juga. Tinggalkan aku. Dia terlalu berisik. Mengganggu istirahatku saja. Kau pergilah. Dia akan baik-baik saja. Jangan apa-apakan dia, Nyai. Dia sedang mengandung anakku. Tak sia-sia aku mengajarimu, Karta. Kau bahkan sudah bisa mencetak keturunan. Kurasa di keturunanmu selanjutnya aku akan menitis. Habis itu Nyai Larapati langsung masuk tuh ke dalam badannya Mariati. Buat dikendaliin sementara waktu karena nih perempuan bacot banget. Semenjak itu Mariati jadi lebih banyak diem tuh. Gak banyak protes apa-apa ataupun nuntut. Jadi si Kartasakti ini bisa lebih leluasa buat ngelakuin hal-hal yang melenceng. Bener, Kartasakti ini emang gak ngeduain bininya itu sama orang lain. Tapi dia ini ngebagi badannya sama bangsa jin. Juga dia ini udah menduakan Tuhan. Nah kalian yang nonton nih, pasti bisa nilai lah. Lebih parah mana tuh. Singkat cerita, waktu berlalu, akhirnya anak Kartasakti dan Mariati ini lahir. Bayinya itu laki-laki, dikasih nama Kartawani. Nah waktu itu Mariati sibuk tuh ngurusin bayinya sendirian. Sedangkan Kartasakti, dia ini buka praktek bro. Dan di situ tamu-tamu, berbagai macam tamu dari luar daerah pada datang tuh. Ada yang mau konsul, ada yang punya masalah. Ini pokoknya masalah-masalah yang berkaitan dengan gaib. Dan iya cuma beberapa bulan aja tuh dia ini udah jadi dukun terkenal. Dan sebenarnya paman sama bibinya Mariati itu dulunya emang udah melenceng jauh dari agama. Karena itu mereka turut bangga. Soalnya mereka ini bisa minta bantuan Kartasakti supaya ngebuat mereka jadi kaya. Dengan biaya yang murah lah bisa dibilang. Tapi ngelihat semua itu, Mariati muak lah.
karena bertentangan ya sama hati nuraninya. Dia pengen cepet-cepet pergi dari situ kan. Tapi di sisi lain dia mikir, dia ini masih sayang sama suaminya. Dia pengen sadarin suaminya nih. Pengen narik Kartasakti balik ke jalan yang lurus, yang bener. Cuma gak tahu nih kapan bisa berhasil. Makanya dia mutusin buat tetap tinggal, buat ngebujuk suaminya itu supaya bener lagi, sekalian ngurusin anaknya. Tahun demi tahun berlalu, gak terasa. Sekarang anaknya Kartasakti dan Mariati ini sudah mulai besar. Kurang lebih umurnya udah 5 tahunan lah. Sementara itu, si Kartasakti ini makin hari makin sibuk karena tamunya itu makin banyak. Dan sekarang bisa dibilang Kartasakti ini udah jadi dukun paling sukses, paling kaya. Dia ini disenengin bro sama warga-warga desa yang cinta harta, yang gila duit. Tapi semakin lama, akhirnya satu persatu ada warga yang nyadar nih. Kalau orang-orang desa itu justru merasa keancem. Karena seiring berjalannya waktu, berkembangnya praktek dukun si Kartasakti ini, di desa itu banyak warga yang mati mendadak. Nggak tahu alasannya apa. Nah, mereka semua ini berspekulasi. Mereka khawatir kalau ini tuh Kartasakti yang nyari tumbal. Terlebih, udah beberapa warga tuh ngasih kesaksian kalau mereka ini pernah ngeliat ada perempuan bermata merah yang selalu nampakin diri di depan rumah calon yang mau mati nih. Nggak cuma itu, keadaan di desa malam itu juga lebih aneh daripada sebelumnya. Udah beberapa bulan ini, desa itu setiap malam selalu diselimutin kabut yang berwarna merah. Dan warga-warga di situ banyak yang menderita batuk, muntah-muntah darah. Dan di sini hal yang lebih aneh adalah orang-orang yang sakit itu cuma bakal sembuh kalau dia berobat ke Kartasakti. Jadi warga-warga mikir ke situ bro. Ini apa jangan-jangan bener ulahnya si Kartasakti. Sampai suatu malam, istrinya si Kartasakti nih, si Mariati, pengen ngajakin ngomong suaminya nih. Kang, apa sampean sibuk? Ada apa? Kapan sampean akan berhenti, Kang? Kartawani sudah bertambah besar. Nantinya dia pasti bisa membedakan yang salah dan benar. Aku ndak mau dia punya pandangan buruk ke sampean, bapaknya. Terus, kenapa kalau dia semakin besar? Sampean takut dia terpengaruh keburukanku. Kalau begitu, didik saja anakmu sesuai ajaran Tuhanmu. Ndak usah menasihati aku. Aku juga ndak akan begini. Kalau saja Tuhanmu itu baik padaku. Nggak dengar begitu, Mariati jadi pengen nangis nih. Dia nggak nyangka kalau hati suaminya ini jadi kayak sekeras batu. Habis itu Mariati balik badan. Dia keluar dari ruangan itu sambil nangis. Ya gimana sih? Kecewa lah dia nih. Hatinya sakit ngeliat suaminya kayak begitu. Duh, Gusti Allah. Haruskah aku menyerah sekarang dan pergi? Hatiku masih berharap dia sadar dan taubat. Mbok, si Mbok nangis. Sini, Le. Mbok ada apa? Apa bapak memarahi si Mbok? Malam ini boleh Mbok tidur di kamarmu, Le. Boleh kok Mbok. Ambil air dulu, lalu tidur. Ini wis malam. Sampean sudah besar, Le. Sudah bisa bedakan mana yang baik dan buruk. Mbok mungkin gagal menyadarkan bapakmu. Tapi Mbok dak ingin gagal mendidik sampean. Kedepannya hidup mungkin akan lebih berat, Le. Kalaupun sampean tersesat, ingatlah selalu ada jalan kembali. Dan ingat, si Mbok akan berada di ujung jalan itu. Habis ngambilin air, si Kartawani kecil ini balik lagi ke kamar, naruh airnya di atas meja. Terus dia tidur tuh di pangkuannya si Mariati. Dan Mariati ngomong kayak tadi tuh kan, sambil ngelus-ngelus kepalanya si Kartawani. Sampai akhirnya si Kartawani ini ketiduran. Nah, di malam yang sama, ketika udah pada tidur semua satu rumah itu, tiba-tiba keluarga Kartasakti ini dibangunin gara-gara ada suara ribut dari luar. Kedengeran kayak suara-suara warga yang marah. Bahkan ada yang sampai ngelemparin batu tuh. Wah, tak. Sampai mereka ini pada teriak.
Bakar, bakar, dukun bejat, bajingan. Bisa-bisanya ditumbangkan warga desa dan kirim penyakit. Wah, pokoknya pada marah tuh bro, pada chaos, pada ngelemparin batu. Kartawani kebangun gara-gara itu. Dan langsung bingung dong, ada apa ini? Masih bocah gak ngerti apa-apa. Sampai tiba-tiba bapaknya masuk nih ke dalam kamar. Ngebawa si Kartawani ini ke arah dapur. Tapi Bu Mariati sama sekali nggak ketemu di situ. Nggak tahu di mana beliau. Ada apa ini Pak? Kok ramai sekali? Di mana sih Mbok? Mbokmu ada di depan. Sekarang dengarkan Bapak dan ingat baik-baik. Bapak simpan 2 barang berharga Bapak di sini. Ingat baik-baik tempatnya. Suatu saat mungkin ini dibutuhkan. Habis ngasih tau kayak gitu, Kartasakti narik anak ini ke arah pintu belakang. Sambil mengendap-endap tuh, dia buka pintu belakang pelan-pelan supaya warga itu nggak tahu. Terus dia suruh nih si Kartawani ini buat keluar, buat lari lah pokoknya dari rumah itu lewat pintu belakang tadi. Pergilah Le, lari yang jauh. Warga sedang marah dan gelap mata. Jangan sampai anak Bapak ini kenapa-napa. Tapi aku ndak berani Pak, gelap sekali. Ndak boleh membantah, jangan lemah. Bapak dan Mbokmu akan bicara dengan warga yang marah. Cepat pergi. Semua bakal baik-baik saja kan Pak? Kapan aku bisa kembali? Pergi. Sambil nangis, Kartawani lari tuh. Keluar dari pintu belakang itu nggak tahu kemana. Membelah kegelapan. Nggak pakai obor, nggak pakai sendal bro. Lari aja kayak gitu. Dia lari sambil nutupin kupingnya tuh. Karena jeritan ibunya tadi itu masih kedengeran. Nggak tahu tuh ibunya diapain. Habis nyuruh anaknya pergi, Kartasakti pergi tuh ke depan rumah. Dan dia teriak tuh. Lepaskan Mariati. Mau kalian tuh apa sebenarnya? Wah, di situ Mariati ternyata itu udah nangis, udah jatuh di tanah dan pakaiannya itu udah robek-robek. Kartasakti marah kan? Ditantang lagi nih para warga. Mau kalian opo? Kami mau kowe mati dukun bejat. Berani-beraninya kowe tumbalkan warga desa demi kepentingan dan kesempurnaan ilmumu sendiri. Ternyata ketahuan. Tapi kalian tak akan bisa nyentuh aku. Percaya diri sekali kowe. Silakan Ki Jarmoko, Nisundari. Ini orangnya. Jadi kalau kalian ingat, Ki Jarmoko ini, dia kan emang kakeknya Sunandar tuh. Yang di episode kemarin itu dia berantem sama Nyai Larapati. Dan Ni Sundari ini adalah Eyang Putri bro. Jadi Eyang Putri pas muda itu dipanggilnya Ni Sundari. Nah Jarmoko ini adalah ayah angkatnya si Eyang Putri. Makanya di episode sebelumnya tuh Sunandar tuh respect lah sama si Eyang Putri ini gitu. Mau ngelakuin apa yang disuruh Eyang Putri. Karena Sunandar tahu kalau Eyang Putri ini udah sering tuh bareng sama Ki Jarmoko. Karta, hati-hati. Pria ini kuat. Wanita sial. Beraninya kau berulah di tanah lahirku. Aku yang bejat ini pun tak pernah mengusik warga desa sini. Sini kowe, hadapi aku. Biar saya yang urus laki-laki ini. Nggak denger itu, Ki Jarmoko ngangguk pelan tuh. Dia pelan-pelan jalan tuh, ngedeketin Kartasakti yang cuma diem aja di situ. Nah di situ Ki Jarmoko ngulurin tangannya kayak begini nih. Tiba-tiba, das! Itu nggak tahu apa yang dia keluarin, tapi Kartasakti itu mental bro. Yang sebelumnya dia nggak bisa disentuh sama warga. Mental dia. Bah! Sampai Nyai Larapati yang udah bergabung di tubuhnya si Kartasakti ini keluar bro. Jadi Kartasakti mental juga tuh Nyai Larapati. Vroom. Akhirnya keluar juga kowe, perempuan jahanam. Manusia beraura nila satu ini bukan main-main. Kalian warga desa munafik, berpura-pura membenci tindakanku, menganggap aku dukun kotor. Tapi kalian malah meminta bantuan dukun lain untuk memberantasku. Setidaknya Ki Jarmoko tak menumbalkan kita sepertimu.
Dia dukun yang baik. Baik? Gak ada kata baik dalam dunia hitam. Siapa yang menjamin kalau dia lebih baik dari aku? Cukup! Nisundari, habisi saja dia. Nggak akan aku habisi. Aku cuma akan melumpuhkannya. Sisanya terserah kalian. Apa kalian tidak mau membalas sakit hati kalian? Siksa saja mereka sampai mati. Aku tidak mau melawan perempuan. Jangan remehkan aku. Waktu itu si Kertawani nih bro, si bocah kecil ini jalan pergi tuh menjauh dari rumahnya. Sampai akhirnya dia tiba nih di sebuah pasar tradisional yang ada di desa sebelah. Yang dimana waktu itu udah mau pagi. Nah biasanya ibu-ibu tuh udah pada pergi belanja tuh, ya kan? Mau beli apalah. Nah di sini Kertawani lagi istirahat. Tak sengaja dia ngedengar pembicaraan ibu-ibu rempong nih bro. Lagi pada ngegosip lah tuh. Nguping lah si Kertawani ini kan, ngedengar pembicaraan mereka. Yang pada intinya, berita itu nggak tahu kenapa bisa cepet banget nyebar. Mereka yang ngomongin kalau ada seorang dukun muda di desa Ledo Ombo itu dihabisi. Kalian udah pernah tahu kan siapa dukun muda yang dimaksud ini? Nah, si dukun muda sama istrinya itu ternyata dibakar bro, sama para warga hidup-hidup. Kertawani ngedengar soal itu, dia tahu itu bapak sama ibunya. Langsung tutup mulut dia begini. Nggak percaya gitu loh sama apa yang diomongin sama si ibu-ibu rempong itu. Air mata udah netes aja tuh. Nah pas lagi kayak begitu, nangis gitu, tiba-tiba ada satu penjual kue lupis. Nenek-nenek gitulah. Nyuruh si Kertawani ini geser. Karena ternyata Kertawani ini ngedudukin lapaknya dia. Nenek ini ngeliat agak iba gitu loh sama si Kertawani ini yang kelihatan sedih banget. Mukanya udah basah sama air mata. Ya beliau simbah ini tanya lah. Kamu kenapa Le? Nggak apa-apa kue. Kertawani cuma geleng-geleng aja di situ. Lanjut lagi, ibu-ibu itu masih aja tuh pada ngegosip. Mereka ngusulin kalau anaknya Kertasakti itu mesti dicari dan dihukum juga. Walaupun terjadi pertentangan di situ. Tapi lagi-lagi salah satu dari ibu-ibu rempong itu menjelaskan bagaimana bahayanya kalau anak dukun itu dibiarin. Mungkin sekarang karena masih kecil, dia belum bahaya. Tapi gimana kalau nanti dia udah gede? Kertawani di situ nangis gak berhenti-berhenti. Walaupun nangis gak nangis yang gitu ya, nangis kayak ditahan gitu kan, takut kedengeran. Nah, simbah penjual kue lupis ini makin iba lah. Dan akhirnya beliau ngasih tuh ke Kertawani sapu tangan lusuh gitu lah buat ngelap air matanya. Sontak Kertawani kecil ini ngeliat nenek itu kebingungan. Pakai saja, ini bersih kok Le. Cuma warnanya saja yang memang wis agak pudar. Matur nuwun, Mbah. Di mana orang tuamu, Le? Kamu ya, sing mereka maksud. Kasihan sekali, malangnya nasibmu, Le. Kau ndak mungkin kembali ke desamu. Kemana kue bakal pergi? Aku tak tahu, Bah. Aku bingung. Ya wes, tunggu sebentar lagi. Tunggu Mbah selesai jualan ya. Singkat cerita, akhirnya si nenek ini selesai jualan lah tuh. Dagangan dia udah habis nih. Dari situ dia beres-beres meja dan ngerapiin dagangannya. Setelah beres-beres, dia ajak ngomong lagi nih si Kertawani. Yang dari tadi masih nungguin tuh. Ikut dan tinggal saja sama Mbah yo. Rumah Mbah di desa sebelah. Kebetulan Mbah tinggal sendiri. Akhirnya, karena Kertawani ini emang gak punya tujuan mau kemana gitu, mau tinggal di mana. Ditawarin seperti itu ya, dia mau gitu loh. Dia mutusin buat ngikut tuh ke si nenek penjual kue ini. Namanya itu Mbah Sur. Dan sejak itu Kertawani diasuh lah nih sama Mbah Sur ya. Digedein, dikasih makan. Dan akhirnya namanya diubah jadi Karso. Supaya gak ada yang ngenalin dia waktu itu. Karena inget kan, kata ibu-ibu rempong tadi, kalau anak dukun ini kemungkinan bakal diincer, mau dilenyapin lah. Makanya diganti namanya supaya
Warga-warga yang ngincer dia nggak tahu. Dan pas Kartawani ini usia 10 tahun, Mbah Sur meninggal. Waktu terus berjalan, akhirnya Kartawani ini dewasa dan dia menemukan seorang perempuan. Dia menikah dan balik nih ke desa Ledo Ombo. Terus dia minta izin lah nih ke pihak-pihak desa buat nempatin satu rumah kosong. Yang sebenarnya itu punya dia, itu rumah Kertasakti sama Mariati. Dan setelah berkali-kali dilakukan perbaikan, akhirnya rumah itu bisa ditempatin lagi. Nah, hasil pernikahan Kertawani sama istrinya yang namanya Sani, lahirlah seorang anak nih, namanya Mayang. Udah tuh, kehidupan berjalan kayak biasa bro. Waktu berlalu, si Karso atau Kartawani ini makin tua, istrinya makin tua, Mayang pun beranjak dewasa. Sampai akhirnya Mayang ini menikah sama seorang laki-laki, namanya Anwar. Nah, hasil pernikahan Mayang sama Anwar ini, lahirlah seorang anak perempuan namanya Mawar. Sayangnya, baik Sani, istrinya Kertawani, Mayang, ataupun Anwar, itu mereka nggak ada yang berumur panjang. Pada suatu hari mereka ini naik delman bertiga. Dan karena suatu hal delman ini hilang kendali sampai akhirnya masuk ke dalam jurang. Dan mereka bertiga pun nggak ada yang selamat. Dari situlah Kartawani atau Karso ini ngerawat Mawar sendirian. Cuma warga-warga di situ udah pada notice keanehan sama si Mawar ini. Yang dimana Mawar ini punya mata merah. Mengingatkan warga-warga di situ sama sosok yang dulu tuh. Yang mata merah yang selalu muncul di depan rumah calon korbannya. Dan di situ Karso sama Mawar itu mulailah bro dirundung. Karena Mawar ini dianggap pembawa bencana buat desa Ledo Ombo itu. Semua sudah aku tunjukkan. Tak semua, tapi sudah secara garis besarnya. Lalu, bagaimana kau bisa terkurung dalam batu? Itu rahasia. Tapi pada intinya Jarmoko berhasil melemahkan aku. Aku kehabisan energi sampai harus istirahat panjang agar tak musnah. Itu sebabnya aku kembali ke dalam batu. Soal mata merah ini, itu artinya aku... Ya, kau memang titisanku. Kau sebagian dari diriku, Mawar Utami. Selesai Nyalirapati nunjukin masa lalu Mawar dan keluarga-keluarganya. Sekarang udah terjawab tuh rasa penasaran Mawar selama ini. Tentang dari mana tuh dia bisa dapat mata merah. Habis itu Mawar, Mariana, sama Nyalirapati keluar lagi dari gerbang portal lain itu. Mariana, kau pergilah. Ini semua tentangku, bukan tentangmu. Ini ceritaku, bukan ceritamu. Masamu telah usai. Tunggulah sampai masa hukumanmu usai. Dan jangan lagi memberatkan dirimu karenaku. Orang-orang yang mencintaimu mungkin sudah menunggumu di ujung dimensi sana. Jangan buat mereka menunggu lebih lama. Saat ini, biarkan aku membalas dendamku sendiri. Setelahnya, akan kunikmati hukumanku juga. Baiklah. Sekarang apa? Ayo kembali ke desa, Nyai. Aku tak sabar memulai pertunjukan kita. Pertunjukan sudah dimulai. Bahkan saat kau tak menyadarinya, Mawar. Aku bergerak lebih cepat dari yang kau kira. Balaku sudah menyebar sejak saat kita meninggalkan desa. Penyakit puluhan tahun lalu akan kembali menyerang dan menggerogoti tubuh-tubuh para pembencimu. Mereka akan terjangkit sakit keras tanpa obat sebab menghirup kabut merahku. Lalu perlahan mereka akan mati sama seperti saat itu. Jangan sentuh para pendosa itu, Nyai. Biarkan mereka mati di depan mataku. Aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Dengan cara yang bahkan tak terpikirkan sebelumnya. Keji, lebih keji dari saat mereka meniadakan aku. Hina, lebih hina dari saat mereka menghinaku. Kalau begitu, kembalilah. Jadilah iblis seperti yang mereka ucapkan sejak kau lahir ke dunia. Tebarlah teror kematian di malam-malam berbalut kabut merah sampai misimu usai
tak akan ada satupun warga yang bisa keluar meninggalkan desa. Aku tak akan membiarkan mereka kabur dari sangkarku. Mereka semua cocok menjadi tumbal dan akan aku perbudak di istana. Di desa itu juga ada seorang pasangan suami istri nih yang mengalami sebuah kejadian yang janggal. Sebut aja namanya Mamat sama Astri. Mereka ini tiba-tiba ngerasa kayak sesak nafas bro, kayak kekurangan oksigen. Akhirnya karena penasaran, mereka keluar nih. Dia lihat di sekeliling rumah mereka itu udah diselimutin sama kabut warnanya merah. Ngerasa ada yang gak beres, Astri, istrinya si Mamat ini nyuruh lah suaminya itu buat ngecek keadaan anaknya tuh dalam kamar. Si Ragil namanya. Sontak si Mamat langsung lah tuh jalan ke arah kamar belakang. Dimana si Ragil yang umurnya waktu itu 9 tahun lagi tidur. Nah ketika masuk ke kamar si Ragil ini, Mamat ngeliat anaknya itu udah ngeletak. Mukanya pucet, gak sadarin diri. Mamat panik dong di situ. Dibangun-bangunin lah si Ragil ini kan. Nak, bangun nak. Bangun, terus dia gendong nih keluar kamar. Dia teriak-teriak tuh. Dek, manggilin istrinya gitu kan. Dek, Ragil gak sadar dek. Ayo kita cari bantuan. Ya udah kan. Si Mamat keluarlah dari rumah itu kan. Baru pengen keluar nih kan. Pengen keluar dari rumah itu. Disusul sama bininya itu kan si Astri. Dibuka lah nih pintu. Zruk. Wah itu kabut lebih tebal daripada sebelumnya. Dan Mamat ini ngeliat warga-warga lainnya, tetangga-tetangga dia ini juga pada keluar. Kayak kebingungan nih ada apa ini ada apa. Nah gak ada angin gak ada hujan. Tiba-tiba ada petir dari langit nyamber satu pohon tertinggi di desa itu. Sementara itu Pak Joko nih ya, kalian semua ingat kan Pak Joko? Pak Joko di rumahnya khawatir bukan main tuh. Perasaan dia bener-bener gak enak. Akhirnya dia keluar juga tuh dari rumah buat gabung tuh sama warga-warga yang lain. Dia gak peduli lah tuh sama bininya si Bu Jamila itu yang lagi tidur sendirian tuh di dalam rumah. Nah ternyata warga-warga di luar tuh udah pada rame tuh. Pada bilang gimana kalau kita ke rumahnya Eyang Putri aja. Tapi warga yang lain sadar kalau Eyang Putri itu lagi gak ada di rumah. Lagi di rumah sakit nemenin Sunandar. Akhirnya pada bingung tuh semuanya. Gimana nih mesti gimana. Nah di tengah-tengah kabut dan kebingungan itu. Tiba-tiba datang seseorang. Mawar datang. Suara ketawanya menggema. Ngagetin para warga yang lagi pada bingung. Warga-warga celingak-celinguk tuh. Nyari dari mana nih Mawar datang. Karena kan kabutnya tebel tuh bro. Yang dia denger cuma suara si Mawar nih. Karena ketakutan mereka kocar-kacir nih. Pengen masuk balik ke dalam rumahnya masing-masing. Tapi baru pengen masuk. Brak. Itu pintu rumah mereka. Ketutup sendiri. Gak bisa dibuka. Si Kardi. Masih ingat Kardi kan? Teriak dia di situ. Nyuruh warga-warga tuh buat kumpul. Ayo kumpul. Kita mesti saling jaga. Warga langsung pada lari-larian tuh. Pada ngumpul tuh. Rapet-rapet lah. Gak lama kemudian. Dari bawah tanah. Tiba-tiba ada yang keluar nih. Tangan pucet keluar dari dalam tanah megangin kaki salah satu warga, namanya itu Markus. Yang mana Markus ini juga salah satu yang melakukan perbuatan jahat ke Mawar, dimana dia termasuk salah satu warga yang kebingungan juga nih, makanya dia keluar rumah. Nah Markus teriak-teriak dong, kakinya dipegangin nih sama tangan dari bawah tanah. Wah tolong kakiku ada yang megangi. Sontak warga-warga pada ngeliat dong ke arah si Markus yang lagi teriak-teriak ini, dan bener aja kakinya itu lagi dipegangin. Warga-warga pada takut, alih-alih nolong pada ngejauh nih. Sementara si Markus ini masih teriak-teriak tuh minta tolong buat dilepasin dari tangan itu. Tapi saking takutnya warga, nggak ada yang berani ngedeket, nggak ada yang berani nolongin. Sampai akhirnya si Kardi ngusulin, kita lempari aja tuh pakai batu. Siapa tahu tangannya lepas. Udah tuh, warga ngambil kerikil dari tanah kan, timpukin tuh, pah. Udah kayak ngerajam gitu. Nah abis ditipukin kayak gitu, itu tangan lepas bro. Tangannya lepas, set masuk lagi ke dalam tanah. Markus lega di situ. Tapi lega dia cuma sebentar. Karena tiba-tiba ada angin tuh bro. Berhembus. Sosok Mawar muncul tuh dari atas pohon. Zut, nabrak si Markus. Dan Markus ini dibawa melayang tuh. Terbang tinggi. Tolong! Mawar, lepas yo.
Aku nyuwun ngapura. Aku mohon ampun. Yakin pengen ku lepas? Sakit. Ingat bagaimana kalian menyeret rambut panjangku ini di malam itu. Tak peduli meski aku meronta dan memohon. Buka matamu keparat. Lihat makarya yang kalian buat di tubuhku ini. Lihat lubang yang menganga ini. Ampun Mawar. Ampun. Ngeliat Markus dibawa terbang kayak gitu, warga-warga yang di bawah ngikutin tuh. Kemana si Markus ini dibawa? Nggak sedikit juga warga-warga punya keberanian nih buat maki-maki si Mawar. Paskan dia setan, kowe wes mati, jangan ganggu lagi, ya semacam kayak gitulah. Tapi Mawar tetap ngebawa Markus di situ. Dan dia bilang, bersiaplah, pestanya akan dimulai. Hah? Suara gamelan? Di mana? Ini, ku kembalikan ke parat ini. Gus, Markus, kau ndak apa-apa? Ndak iso. Aku ndak kuat. Sakit. Tulang sikumu keluar, Gus. Diam. Biar aku tarik dan luruskan. Jangan. Takut aku, Mas. Wes, diam kowe. pas mau ngebenerin tulangnya si Markus gitu ya, Mawar melayang turun, dia zup ngerasukin si Kardi. Nah, Kardi yang udah kerasukan, lagi posisinya mau ngebenerin tangannya si Markus gitu kan. Tiba-tiba, alih-alih dibenerin itu tangan, dicopot itu tangan sama si Kardi. Habis itu Mawar keluar dari raganya Kardi dan si Kardi pingsan. Sementara si Markus, wah guling-gulingan di tanah karena buset tangannya copot bro. Teriak-teriak kesakitan. Siapa selanjutnya? Nyai, kurasa ini giliranmu. Gak lama, suara gamelan itu berhenti. Dan Nyai Larapati langsung muncul di depan semua warga yang ada di situ. Warga kaget bukan main, ada satu lagi sosok muncul di depan mereka. Pada kocar kacir tuh, pada wah tolong. Bermain-mainlah, lalu bawa mereka kepadaku. Aku mengutuk desa ini, desa Ledo Ombo. Desa para iblis berwujud manusia. Tak akan ada yang bisa keluar dari sini. Dari sangkar penderitaan. Di tengah warga-warga yang lagi panik, Markus yang wah udah parah kondisinya, berusaha buat jalan nih. Walaupun dengan cara merangkak, nyeret badannya sendiri tuh. Dia gak peduli lah mau badannya kotor apa segala macam. Pokoknya yang ada di otak dia pengen nyelamatin diri. Datanglah kalian semua. Di sini ada pesta. Habis Nyai Larapati ngomong kayak gitu, nggak tahu dari mana asalnya muncul nih satu persatu makhluk nggak jelas, suara nangis, suara ketawa, suara menggeram nyampur jadi satu. Dan diantara banyaknya orang-orang yang kesurupan itu masih ada yang sadar dan nyoba buat lari, termasuk si Markus tuh yang dengan keadaan parah kayak gitu mencoba buat kabur, tapi Mawar cegat dia. Hei, mau kemana kau? Aku ampun. Mawar, biarkan aku hidup. Aku menyesal. Aku ndak niat menghabisimu. Malam itu aku cuma ikut-ikutan. Ampun katamu. Apa permohonan ampunmu bisa membuatku kembali hidup? Tidak, Markus. Yo, memang. Terus apa maumu? Mauku? Tentu saja membuatmu mati, Markus. Tidak adil jika aku mati sendiri.
Kenapa? Kenapa tegang, Markus? Apa kowe merasa putus asa? Bagaimana rasanya saat kematian ada di depan mata? Mengerikan, bukan? Tolong aku. Jangan. Orang sebanyak ini. Masa ada yang mau nolong? Orang-orang di sekitaran Markus semuanya pada noleh ke dia. Mereka tuh gerak kayak patah-patah, udah kayak zombie. Di situ Markus sama sekali nggak sadar kalau di sekitaran dia itu cuma tersisa orang-orang yang udah pada kesurupan. Yang dengan kata lain Markus ini sendirian yang masih punya kesadaran di tengah-tengah makhluk-makhluk itu. Gak lama warga-warga yang udah pada kesurupan itu ngebentuk lingkaran ngelilingin si Markus. Dan semuanya ngeliatin Markus. Ada yang senyum aneh, ada yang air liur yang udah netes-netes. Wah, pokoknya serem banget dah. Woi, kalian kenapa? Sadar. Iki aku. Markus. Mati! Dan di situ Mawar ngerasukin lah nih, zut badannya Markus. Dia kendaliin badan laki-laki itu. Dan Mawar kendaliin tubuhnya Markus ini, ngebawa dia ke depan rumah warga yang paling deket di situ. Nah, Markus ini kelihatan kayak lagi nyari sesuatu. Telinga kanan, telinga kiri. Dan bener aja, dia ini lagi nyari jerigen minyak tanah. Yang pas banget nih, ada di samping rumah salah satu warga. Di situ, Markus yang kesurupan ngambil jerigen itu. Pakai sisa satu tangannya gitu kan. Dan ngebuka penutupnya pakai mulut. Nggak pakai bak bibu, Markus siramin badan dia pakai itu minyak. Masih di tengah-tengah orang-orang kesurupan di sekeliling dia itu bilang mati, mati, mati. Tapi jerigen isi minyak tanah itu nggak dihabisin. Selesai dia nyiram dirinya sendiri, dia jalan di ke arah warga. Dan dia siramin sisa minyak itu ke warga-warga. Habis itu Markus balik nih ke tengah-tengah lingkaran. Dan ada satu warga di situ yang lagi bawa obor. Nah, warga yang kesurupan sambil bawa obor ini ngedeket ke arah Markus. Dan lo tahu apa yang terjadi selanjutnya? Badannya Markus disulut sekaligus sama warga-warga yang ada di sekeliling. Nah, bertepatan dengan itu, sosok yang ngerasukin mereka semua keluar tuh bareng-bareng. Alhasil warga-warga sama Markus itu bener-bener udah balik ke mereka semula. Dan mereka ngerasain napi itu. Ada teriak semua tuh, wah tolong panas. Warga yang udah sadar pada kocar kacir tuh. Lari ke sungai, ada yang gelepar di tanah. Ada yang beruntung gitu ya bisa dibilang karena gak terlalu kena banyak minyak tanah. Jadi mungkin kebakar cuma sebagian. Tapi Markus gak bisa lolos dari ini. Karena badannya udah benar-benar kuyup sama minyak tanah dan dia udah gak bisa jalan lagi. Dia mesti ngerasain panas api itu sampai dia. Beberapa saat kemudian, hujan deras turun, mengguyur desa itu. Markus dan warga-warga yang udah pada kesulut api tadi kena air hujan dan apinya pun padam, tapi udah terlambat. Karena walaupun apinya padam, mereka udah semua udah lewat. Nyai Larapati ngeliat aja pemandangan itu. Dia cuma senyum aja. Habis itu dia pergi. Sedangkan Mawar, dia masih ngeliatin warga-warga yang udah bergelimpangan di situ. Kalian yang membuatku jadi setan yang sebenarnya. Kalian yang membunuh manusia bernama Mawar dan menjadikannya sosok yang tak punya hati seperti ini. Kini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak tidak manusiawi. Karena aku bukan manusia lagi. Tuh, Gusti. Dek, sampean masuk. Jaga ragil saja di dalam. Aku mau panggil warga. Iya mas, aku masuk dulu. Hati-hati. Tadinya Astri ini berniat buat ngambil daun singkong di kebun dia yang gak jauh dari rumah. Sementara Mamat ini niat ngecek keadaan desa. Mamat mikir kalau emang desa ini udah gak aman, dia pengen bawa bini sama anaknya buat ngungsi nih. Tapi baru dia nyusurin jalan desa itu seperempat jalan mungkin ya. Di situ dia udah nyaksiin orang-orang udah pada tepar bro, udah pada angus. Ngelihat keadaan itu nih orang panik lah.
Dia teriak-teriak minta tolong, tolong. Sampai akhirnya dia ketemu nih sama Pak Joko yang emang lagi nyusurin jalan desa juga. Pak Joko, mayat Pak. Mbok ini mayat siapa aja? Semalam memang saya ada dengar suara teriakan minta tolong. Tapi saya tidak berani keluar. Ya wes, tidak apa-apa. Semua warga juga paham tentang bagaimana keadaan semalam. Sampean tunggu saja di sini. Aku panggil warga dulu, kesian. Mereka kudu cepat dimakamkan. Nggih, monggo. Tapi jangan lama-lama. Saya takut sendirian nunggu mayat. Wes lah, sampean cukup duduk aja di situ. Aku ndak bakal lama kok. Singkat cerita, jenazah para korban semalam, termasuk si Markus, itu udah dimakamin. Langit siang itu kelihatan mendung. Kelihatannya sih sebentar lagi mau hujan. Pak Bagio nih, ya, petinggi desa itu bro. Dia baru pulang nih dari rumah sakit, ya kan? Yang tempat si Sunandar dirawat. Nah, mendengar kabar desa itu lagi chaos, kaget dia. Dia mutusin buat langsung beberes nih, ngemasin barang-barang dia, ngajak bininya buat keluar dari desa itu. Entahlah, mungkin ke rumah kerabat yang ada di luar kota. Sementara itu, warga lain, macam si Kardi dan kumpulan ibu-ibu rempong desa Ledo Ombo, mereka pada panik semua tuh. Mereka juga berencana pengen cabut dari desa itu. Tapi yang mereka bingung, ini mesti pergi kemana? Pada ribut lah tuh kan di depan rumahnya Pak Joko sama Bu Jamilah. Dari dalam rumah, Bu Jamilah ngintip dan nguping nih pembicaraan mereka. Terus dia bangun lah tuh suami tercintanya dia yang masih molor. Pak, bangun Pak. Apa sih Bu? Bapak ngantuk, semalam gak cepet bisa tidur. Sampean bisa-bisanya tidur nyenyak, padahal semalam keadaan lagi genting. Kita pergi aja dari desa ini Pak, sebelum semuanya terlambat. Nang di... Ya enggak tahu Pak, asal enggak di sini. Di sini bahaya Pak. Apalagi ibu ini mungkin bakal jadi salah satu target selanjutnya. Pokoknya ibu enggak mau tahu, kita kudu cepat pergi. Bener aja tadi langit mendung kan. Mendadak hujan turun tuh, deres. Orang-orang pada lari tuh yang tadi pada ngerumpi depan rumah, pada pulang ke rumahnya masing-masing. Dan beberapa orang yang rencananya pengen pergi waktu itu, karena hujan deres, otomatis nggak jadi. Karena kebanyakan dari mereka nggak punya mobil. Apalagi jalan desa itu nggak bagus kalau maksain ditempuh pas lagi hujan. Kendaraan satu-satunya itu yang bisa diharapkan mayoritas warga yang ada di situ yang nggak punya mobil dan cuma delmannya Pak Dahlan. Tapi siapa yang mau ngejalanin delman di tengah-tengah hujan deres? Di sisi lain, Pak Bagio nih sama bininya Bu Yatmi, mereka baru mau cabut kan, tapi hujan deres turun. Nah buat mereka sebenarnya ini nggak jadi masalah karena mereka ini punya mobil. Oke lah, pergilah nih Pak Bagio ke mobilnya kan, pakai payung tuh dari dalam rumah. Niatnya pengen manasin tuh mobil. Tapi yang bikin dia kaget, pas sampai di mobil itu bannya kempes coy. 4 bannya itu kempes. Dan pas dia coba nyalain mobilnya, itu nggak mau nyala. Akhirnya frustasi dia nih. Bingung mau ngapain lagi, dia masuk lagi lah tuh ke dalam rumah, ngelapor ke bininya. Kita wes siap Pak. Ayo berangkat sekarang. Berangkat apanya? Mobil mogok. Ban mobil kempes semua. Coba sampean cepat suruh Jukri ke sini. Suruh cek mesin mobil sekalian tambal ban. Sampean ndak dengar kabar toh Bu? Jukri baru saja dimakamkan. Dia kan meninggal semalam. Lah terus gimana nasib kita Pak? Tak tahu. Ya semoga saja masih dikasih umur panjang Bu. Nyai, aku ingin memberi pelajaran pada si mulut ember itu. Karena dia sudah membocorkan rahasia kita. Simbahku jadi diadili warga sampai mati. Tidak bisa dibiarkan. Baik, aku tahu siapa yang cocok melakukan tugas ini. Dulu, dia juga kutitahkan membungkam mulut rusak wanita yang menghina buyutmu, Ki Kartasakti. Nyai Larapati senyum di situ. Dan gak lama dia jentikin jarinya. Terus sesosok pocong muka rusak nembus dari dinding. Itu sosok serem banget. Gak berubah tuh wujudnya dari yang kemarin.
Dia? Ya, dia yang paling cocok untuk tugas ini. Percayakan saja padanya. Bantu aku membungkam mulut wanita itu. Lakukanlah sesukamu. Kalau perlu, buat busuk mulut rusaknya itu. Diperintah kayak gitu, pocong ini senyum bro. Ngasih lihat giginya yang gak jelas berantakan hancur diterjang tsunami. Habis itu sosok ini hilang tuh, jadi asap. Singkat cerita, waktu berlalu sampai akhirnya waktu maghrib nih. Warga dengan waspada nyiapin diri mereka masing-masing. Mikir, nunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Gimana ini Pak? Sampean sih diajakin pergi malah tidur terus. Sebentar lagi dia pasti datang. Ya piye Bu, aku capek. Gak nyangka juga bakal kebablasan tidurnya. Sampean masak gih. Bapak lapar. Gak mau. Makan saja tuh singkong sisa tadi pagi. Walah, istri ndak peka. Sudah hampir tengah malam. Sepertinya dia ndak akan datang, Bu. Mungkin dia takut basah kali ya, Bu. Ngomong apa sampean Pak? Jangan sembarangan toh. Udahlah mending sampean tidur. Besok pagi kita kudu cepat-cepat pergi dari sini. Nyaut suami itu yang lembut kan bisa toh, Bu. Mosok setiap hari kayak orang ngajak berantem. Karena kesel, Pak Joko ambil tuh selimut. Ya, dia tarik selimut, dia tidur tuh di kamar sebelah. Bu Jamilah nggak peduli lah, bodo amat lah. Pisah kamar gitu kan, udah lu tidur di sono, gue tidur di sini. Nah udah, habis itu Bu Jamilah coba buat tidur. Tapi tidurnya itu nggak lama. Karena tiba-tiba dari jendela kamar itu kedengeran suara. Ketika jendela itu kebuka, udah ada sosok wanita bergaun merah yang berdiri di tengah-tengah hujan, yang ngelihat tajam ke arah Bu Jamilah. Karena nggak dengar suara derit jendela yang lumayan berisik itu, kebangun nih Bu Jamilah. Cuma ketika dia buka mata, di ujung tempat tidur dia, udah ada sosok pocong itu yang mukanya berantakan nggak jelas. Mata kanannya nggak ada, mata kirinya ngatung. Bu Jamilah karena kaget, dia tarik lagi selimut gini, dia tutupin tuh mukanya. Dari dalam selimut, Bu Jamilah ngedenger pocong itu ngomong. Lambemu. Pelan-pelan selimutnya Bu Jamilah ditarik. Bu Jamilah udah keringet dingin tuh sebadan badan. Nafas udah kacau tuh. Badan udah tegang. Gak lama Bu Jamilah ngerasa kayak ada yang ngerangkak naik ke atas kasur. Dia pikir itu suaminya. Tapi Pak, Perkenalkan teman hantuku, Bude. Di mana sopan santunmu? Berikan salam perkenalan padanya. Bu Jamilah pengen teriak malam itu, tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa teriak. Terus pocong itu ngebuka mulutnya. Ini udah hadap-hadapan posisi, buka mulutnya, muntah itu pocong. Tepat di atas mukanya Bu Jamilah. Sorry gue enek nih bawainnya kan. Wah, keluarlah macem-macem, melendir, belatung, kacau, chaos pokoknya itu mukanya Bu Jamilah. Dan habis itu Bu Jamilah nggak sadarin diri. Sunandar, kenapa maksa pulang toh? Kowe kan masih belum sembuh. Luka-lukamu itu masih basah. Perasaanku ndak enak, Bu. Pasti ada yang terjadi di desa. Bukankah kita harus menjaga desa, Mbok? Tapi Pak Le, bukannya lebih baik kita jauh dari desa? Lihat saja, selama di sini tidak ada gangguan toh. Kalaupun mau pulang, kenapa tidak ke rumah sampean saja Pak Le? Aku tidak keberatan ikut pulang ke sana. Baiklah, ayo Santo.
bantu Eyang berkemas. Kita pulang pagi-pagi sekali. Cepat bereskan barang bawaan. Loh, ngapain pulang, Eyang? Di desa itu ndak aman. Kalau Pak Le saja bisa terluka begini, apalagi kita. Kondisi Pak Le ndak memungkinkan untuk kembali menghadapi situasi berbahaya. Eyang pikirkan lagi. Kita ndak mungkin membiarkan Pak Le ada dalam kondisi yang lebih buruk, kan? Santo, kowe mengkhawatirkanku atau mengkhawatirkan dirimu sendiri? Kowe biang masalahnya. Andai langsung habisi saja tanpa menodainya, mungkin dia ndak akan semarah ini. Yo, ojo salahkan aku, Pak Le. Bukan aku yang jadi sumber masalah, tapi Eyang dan tetua desa seperti Bagio. Mereka yang merencanakan pembunuhan malam itu. Kebetulan saja aku yang disuruh. Wes diam kalian semua. Kenapa malah ribut-ribut? Jaga ucapan kalian. Jangan pancing keributan. Nggak usah protes. Kita pulang pagi-pagi sekali. Singkat cerita, Eyang Putri, Santoso, dan Sunandar keluar tuh dari rumah sakit. Mereka balik ke desa pakai mobil barang yang ada di situ. Sampai di perbatasan, mereka naik delman tuh buat nganterin ke desa Ledo Ombo. Singkat cerita, ngeliat warga-warga desa yang masih survive gitu ya, ngeliat Eyang Putri datang sama Sunandar gitu, wah mereka pada lega gitu. Pada kayak, wah Eyang Putri akhirnya datang. Benar saja perasaanku ndak enak. Benar kan, Bu? Ada yang terjadi di desa. Tidak cuma Mawar, wanita berkebaya merah juga ikut menampakkan diri setiap malam. Kabut merah menyebar membuat batuk dan sesak. Setiap ada yang mau keluar dari desa, pasti ada saja halangan. Ini gawat, Nandar. Kabut merah ini sama seperti puluhan tahun yang lalu. Kabut merah itu membuat yang menghirupnya sakit dan mati perlahan. Nggak bisa dibiarkan. Desa kita bukan ladang untuk memanen tumbal. Ngapunten, Eyang. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Pak Nandar saja terluka parah begini. Panjenengan juga sudah sepuh. Apa yang bisa kita lakukan? Wes, kalian pulang saja dulu. Biarkan Nandar beristirahat. Kalian nggak lihat luka-lukanya, bahkan masih basah. Luka ini ada karena dia membela desa. Eyang, ngapunten. Saya lupa mau tanya. Badan istri saya tiba-tiba panas. Dia ndak mau bicara sejak bangun tidur. Badannya juga bau busuk. Tadi pagi saya juga nemu banyak belatung di bantal istri saya. Kira-kira dia kenapa ya, Eyang? Saat ini saya nggak bisa menjawab, Joko. Saya mau pulang dan beristirahat. Kalau ada perlu, datanglah lagi nanti. Sekarang pulang. Ndar, pagar gaibnya rusak. Nggih, Mbok. Tapi aku belum punya tenaga untuk membuat yang baru. Maaf. Mbok juga ndak punya cukup tenaga, Ndar. Ndak seperti dulu. Semoga ndak ada gangguan malam ini. Eyang Putri cuma ngangguk aja tuh. Dia langsung ngebantu Sunandar buat rebahan di atas kasur. Habis itu dia pergi. Sementara si Santo udah masuk duluan ke kamarnya tuh. Ngapain lagi kalau bukan langsung tidur. Nah, di rumah yang lain ya, di mana lagi kalau bukan di rumahnya Pak Joko dan Bu Jamila. Si Bu Jamila setelah bertemu dengan pocong itu, dia jadi bungkam. Gak bisa ngomong sama sekali. Dia cuma bisa doang. Bu, sampai ndak mau bicara apa gitu sama Bapak? Apa semalam dia datang? Papa harap sampai ndak bicara aneh-aneh yo soal Bapak. Apapun yang terjadi, jangan libatkan Bapak. Yang salah kan sampean. Jadi sampean sendiri yang tanggung akibatnya.
Duh, Melati. Mungkin aku harus tanyakan keadaan Melati ke orang-orang. Semoga dia tidak kena imbas teror ini. Loh, kenapa gelap begini, Eyang? Kita kehabisan minyak, Santo. Ini, bawa lampunya ke kamarmu. Satu lagi, Eyang taruh di ruang depan. Eyang, minyaknya sedikit sekali toh. Ini sih tidak bakal cukup sampai pagi. Gimana lagi? Kowe mau keluar beli minyak sekarang? Loh, Santo kan masih sakit, Eyang. Mosok disuruh beli minyak? Makanya, kalau ndak mau, wis diem aja. Protes terus bisanya. Nyoh makan, terus tidur. Pusing yang dengar kamu ngedumul wae. Bu, Bapak tidur di kamar sebelah ya. Bapak ndak betah tidur di sini. Bau. Kalau ada apa-apa, sampean ke kamar sebelah aja. Atau kalau ndak, ini Bapak taruh lonceng di bawah bantal. Bunyikan saja. Di situ Bu Jamilah masih nggak bisa ngomong. Dia cuma diem aja melotot terus kayak geleng-geleng seakan-akan ngasih tahu supaya Pak Joko ini nggak ninggalin. Tapi Pak Joko tetap aja nih suami sableng ditinggalin bininya sendirian. Sebenarnya Bu Jamilah pengen ikut nih sama Pak Joko, cuma badan dia nggak bisa digerakin sama sekali. Malam itu Bu Jamilah cuma bisa diem dan ngeliatin langit-langit. Nah, awalnya sih langit-langit kamar dia tuh nggak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan dia ngeliat nih ada bayangan dari api lampu teplok tuh. Sentir gitu ya, yang gerak-gerak. Alhasil dia nggak bisa tidur sama sekali tuh. Dia takut kalau tiba-tiba ada tamu yang datang nggak diundang nih. Paham lah apa yang gue maksud tamu. Bener aja. Tiba-tiba Bu Jamilah ini nggak dengar suara. Dan muncul sosok Mawar. Maaf Bude, aku terlambat bertamu. Sampean belum tidur karena menungguku. Kenapa ndak menjawab? Belatung-belatung itu pasti menghalangi tenggorokan sampean yo. Mau ku bantu ambilkan? Buka mulutnya Bude. Biar ku bantu ambil belatungnya. Sekalian mengambil nyawamu. Bu Jamilah cuma bisa geleng-geleng dong untuk kayak sementara Mawar ngerogoh tenggorokan dia. Nah, ketika Mawar lagi masukin tangannya ke mulutnya si Bu Jamilah ini, Bu Jamilah berusaha tuh buat bunyiin lonceng yang tadi dikasih sama Pak Joko. Yang disuruh bunyiin kan kalau ada apa-apa tuh. Dibunyi-bunyiin tuh lonceng ting ding 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 berkali-kali tuh dibunyi-bunyiin. Nah, udah dibunyiin nih lonceng, suaminya nggak datang-datang. Alhasil tangannya Mawar itu masuk sampai kerongkongannya si Bu Jamilah nih. Bagus, sudah bisa bersuara toh? Aku berubah pikiran Bude. Aku ndak akan biarkan sampean mati dengan mudah. Mulai sekarang, biar dia yang temani sampean sepanjang malam selama hidup sampean. Nggak cuma Mawar. Habis itu datang lagi satu sosok yang waktu itu pernah datang. Sosok pocong itu. Sekarang dia gelantungan di atas langit-langit, posisinya kebalik. Jadi kakinya itu nempel di langit-langit, palanya di bawah. Terus pocong itu ngejatuhin diri. Nindihin Bu Jamilah di atas kasur. Bu Jamilah bunyiin lagi tuh lonceng. Lebih kenceng sekarang. Ting 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 gitu kan. Sebenarnya nih bro, bukannya Pak Joko nggak dengar suara lonceng itu. Dia dengar jelas. Tapi emang nih suami gelo, dia milih buat nyelimutin dirinya aja tuh pakai selimut. Ini orang pengen cari aman. Di rumah Eyang Putri, Santoso tuh lagi tidur nyenyak. Nah, lagi asik-asik tidur, dia kebangun nih. Karena kebelet pengen buang air kecil. Keadaan rumah sepi tuh. Dan Eyang Putri sama Sunandar udah tidur duluan. Nah, di rumahnya Eyang Putri, kamar mandi itu emang ada di luar. Terpisah dari rumah. Ya, kebanyakan dulu orang Jawa itu seperti itu. Jalan nih Santo ke arah kamar mandi yang dimaksud. Pas sampai di luar rumah,
Dia celingak-celinguk nih kan. Cek, cek. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah, lanjut jalan ke kamar mandi nih. Di tengah perjalanan, dia ngedengar ada suara yang familiar. Kang Mas, Sopo? ini aku Melati, Kang Mas. Sontak Santo nengok nih ke arah sumber suara yang manggil-manggilin dia itu kan. Ternyata bener. Itu adalah Melati. Melati ini gimana ya? Kayak orang kedinginan. Dan pakaiannya itu pakai gaun tapi transparan, bro. Wah, gimana nih? Sorry nih ya, cowok-cowok mungkin udah pada, waduh, udah pada nepsong kali. Mau opo? Sampean kesini malam-malam. Basa-basan begini pula. Opo sampean kehujanan, Dek? Aku ndak berani di rumah sendirian, Kang Mas. Hah? Opo dia juga muncul di rumah itu? Tentu saja. Itu kan rumahnya. Aku ketakutan dan kedinginan. Peluk aku, Kang. Dengan senang hati, Dek. Kalau sampean mau, aku bisa menghangatkan sampean lebih dari ini. Apa itu, Kang? Lakukan saja. Dari situ Santo tuntun nih Melati. Ngebawa dia ke bilik kamar mandi. Santo buka nih bajunya Melati dan ya lu tau lah apa yang terjadi selanjutnya. Nggak perlu gue jelasin secara gamblang di sini kan. Sampean begitu menggigit, Dek. Mau yang lebih menggigit, Kang? Darah? Ini darah perawanmu, Dek. Tapi kenapa anuku juga perih sekali? Mau lagi ndak? Dek, sejak kapan sampean ganti pakaian jadi warna merah? Ini memang bajuku, Kang. Ini lawan apa? Mawar? Sejak kapan kowe? Kenapa kaget, Kang? Bukankah sampean menikmatinya? Eyang! Tolong! Eyang Putri teriak-teriak tuh. Manggil-manggilin Santo kan. Santo, Santo. Kan di rumah itu Santo ngilang. Dan kedengaran suaranya Santo teriak-teriak dari luar. Dari arah sumur tuh. Yang ada kamar mandi. Ya udah, Sunandar sama Eyang Putri ini jalan ke arah kamar mandi itu. Pelan-pelan sampai di belakang rumah. Mereka berdua kaget. Bener ada Santo di situ. Cuma dia keadaannya itu telanjang bulat. Tepat di depan kamar mandi. Santo, kenapa kowe teriak-teriak seperti orang kesetanan, goblok? Bikin kaget saja. Ada apa? Kenapa juga kowe telanjang bulat begini tengah malam? Anuku sakit sekali, Pak Le. Sunandar masuk tuh ke bilik kamar mandi dan ngambil lampu teplok yang ada di situ. Terus dia keluar nih dan jongkok di depannya Santo. Pengen ngecek kan, diliatin pakai lampu teplok itu kan. Tek. Beuh. Coba Pak Le lihat. Singkirkan tanganmu. Ndak. Sakit. Wes ndak usah malu. Meski anumu kecil, ndak bakal dihina juga. Pak Le cuma mau cek sebentar ini loh. Astaga. Bener aja. Sunandar di situ kaget sama apa yang dia lihat. Jadi bro, di barangnya si Santo ini itu banyak lintah. Dan lintahnya ini udah gemuk-gemuk. Artinya ini lintah udah puas banget tuh nyedotin darah. Ditambah banyak banget belatung di bagian, bolanya dia. Kenapa, Ndar? Kecil. Bukan masalah itu, Mbok. Lebih baik Mbok ambilkan garam di dapur. Cepat, Mbok. Kasihan Santoso. Memangnya buat opo? Di anunya Santo ada lintahnya, Mbok. Tolong sampean siapkan garamnya.
disiram, Nyandar? Sakit, Pak Le. Perih sekali. Aku ndak kuat. Akhirnya, dengan garam yang tadi diambil, Sunandar kasihlah tuh lintahnya garam kan, supaya mereka pada pergi. Dan lu tau lah kalau lintah dikasih garam, mereka pada mengkerut kan, pada menggeliat-geliat, entah kepanasan atau apa. Intinya lintah-lintah itu lepas. Habis lintah-lintah sama belatung-belatung itu lepas, Sunandar ambil air di ember, terus dia siram tuh barangnya si Santo. Yang Putri ngomel-ngomel lah di situ, disemprot lah nih Santo. Ayo masuk. Lagian kau ini aneh mau mandi tengah malam, cek dulu airnya. Udah tahu musim hujan banyak lintah. Yang Putri nggak tahu nih, kalau sebenarnya si Santo ini habis itu Sunandar nyuruh Santo nih buat pakai baju. Dan di situ Santo cuma diem aja tuh, nggak mau nyeritain apa yang barusan dia udah lakuin. Dia takut kalau nanti Yang Putri sama Sunandar itu marah besar. Singkat cerita, pagi harinya nih, warga desa Ledo Ombo itu udah mulai sibuk lah sama aktivitas mereka masing-masing, sama kerjaan mereka masing-masing. Muka-mukanya masih pada capek tuh, muka-muka kurang tidur. Ya jelas lah, setelah kejadian mawar yang menghabisi sebagian warga Ledo Ombo itu, mereka stres. Tapi mereka mesti tetap kerja nih, mesti tetap ngelakuin aktivitas. Dan mereka semua tuh sakit serentak dan keluhannya sama, yaitu batuk-batuk sama sesak nafas. Pak Joko nih kan dia keluar rumah tuh mau ke sawah. Ditanya ini sama salah satu warga soal Bu Jamilah yang katanya sakit. Tapi Pak Joko ini malah bilang, wah wes, ndak perlu repot-repot Bu. Dia emang masih demam tapi udah baikan. Kemarin tuh diem terus ya mungkin karena lemes. Ya udah kan penjelasan yang oke lah, masuk akal gitu kan. Dan si warga ini juga nggak nanya lebih jauh lagi. Nah udah lanjut lah nih, Pak Joko jalan tuh ke arah sawah. Baru mau jalan nih ke arah sawah, tiba-tiba dia disenggol nih sama seseorang. Brak gitu kan, sampai jatuh tuh. Dan nasi bungkus yang Pak Joko bawa nih buat dikasih ke orang-orang lagi kerja di sawah tuh, orang-orang dia mungkin gitu kan, berserakan di tanah. Nah si orang ini kelihatan kayak buru-buru banget gitu loh. Entah buru-buru, entah ketakutan atau apa. Makanya si Pak Joko ini sampai kesenggol. Kesel lah nih Pak Joko kan, diajak ngomong itu orang. Woi Slamet, kowe ngapain lari-lari begini? Lihat tuh, nasi kirimanku jatuh. Ngapunten Pak, saya buru-buru. Diminta Yang Putri buat panggil Pak Bagio. Emangnya ono apa? Ono sing gawat? Kang Santoso sakit keras. Mau dibawa ke rumah sakit. Santo? Bukannya kemarin baik-baik aja yo? Soalnya aku yo sempat ketemu. Sakit itu, anunya membusuk tiba-tiba Pak. Anunya opo? Alat vitalnya. Aduh, gak tahu juga gimana ceritanya. Yang jelas, Kang Santo teriak-teriak terus. Kasihan. Yowes, saya duluan yo, monggo. Mawar gak main-main. Yang terlibat jauh pasti mengalami hal mengerikan. Bojoku salah satunya. Nggih, kenapa Pak? Sampean ngomong sama saya toh? Ndak. Yowes, duluan yo. Mau beli nasi bungkus lagi buat ngirim ke sawah. Eyang, aku ndak kuat. Sakit. Piye Kindar? Masa perkara kena lintah jadi begini? Sampai ada belatungnya juga loh. Kasian Santo. Soal belatung, wis ada sejak semalam, Bo. Yang semalam setelah ditabur garam, aku siram pakai air sumur. Seharusnya wis ndak ada. Cuman kok ini malah muncul lebih banyak yo. Mawar sialan. Ini semua gara-gara demit sial itu, Eyang. Hah? Apa yang dia lakukan ke kowe, Santo? Bilang Santo, Mawar apakan kowe? Aku, Mawar, memperkaos Santo, Eyang. Makanya jadi begini. Apa? Dak mungkin. Ojo ngarang kowe. Dak masuk akal penjelasanmu, Tok.
Aku ngerti, Mbok. Mawar pasti nyamar, terus menggoda Santo. Iya toh? Cak gendeng, wes dibilangin ojo asal celap-celup sana sini. Barangmu koyo jadi biang masalah terus sih. Eyang, tega marahin Santo yang lagi sakit begini loh. Mbuh, memang kowe ini biang masalah. Kalau kowe bukan cucuku, wes ku buang ke laut kowe toh. Sabar, Mbok, sabar. Loh, Bagio di mana? Ngapunten Eyang, ban mobil Pak Bagio kempes. Jadi ndak bisa bawa Santo ke kota. Pak Bagio juga lagi kurang sehat. Ban mobil Bagio kempes. Ndak ada pilihan lain. Sepertinya harus minta bantuan Ki Gondo. Ki Gondo sopo Eyang? Ndak, Mbok. Untuk sampai ke tempat Ki Gondo, kita butuh waktu sehari semalam. Mana bisa aku biarkan Simbo ke sana sementara sampean wis sepuh. Mbok ndak punya pilihan lain, Dar. Kalau dibiarkan, Santo mungkin ndak tertolong. Siapa yang menjamin kalau Ki Gondo masih hidup, Mbok? Kalau sudah jauh-jauh ke hutan, tapi ternyata beliau wis ndak ada, piye? Mbok akan tetap pergi, Dar. Ini demi kesembuhan Santo. Bagaimanapun, cuma dia yang Mbok punya. Terlepas dari seberapa menyusahkannya bocah gendeng ini. Eyang, Santo nyuwun ngapuro. Santo minta maaf sekali yo Eyang. Biar aku temani Mbok. Aku wis jauh lebih baik. Tapi aku kepiye? Santo, paling ndak bisa habis pikir sama kamu. Maksudmu mau biarkan Eyangmu pergi sendirian? Menjelajah hutan begitu? Kowe wis bikin repot. Setidaknya sadar diri. Ndak usah khawatir. Eyang sudah minta selamat panggilkan Johan buat menemanimu di sini malam ini. Pak Le bakal bersiap. Berhati-hatilah di rumah dan doakan kami. Semoga kami selamat di perjalanan berbahaya ini. Singkat cerita datanglah nih si Johan kan dengan keadaan yang bisa dibilang agak goyang. Karena dia ini ternyata habis kobam bro, habis drinking. Orang begini ditugasin buat jaga Santo. Ya udah setelah itu Seyang Putri sama Sunandar pergi tuh jalan pakai payung buat ke rumahnya Ki Gondo yang nggak tahu nih Ki Gondo ini siapa, kekuatannya sebesar apa. Setelah cukup lama jalan, Sunandar sama Eyang Putri ini sampailah ke area perkebunan karet. Mereka jalan lari tuh ke arah ujung utara masuk ke hutan. Dan di sini Sunandar ngajakin buat istirahat, tapi Eyang Putri nolak. Kadang menurut dia nggak ada waktu buat istirahat. Kita mesti cepet-cepet sampai rumahnya Ki Gondo. Apalagi Santo di rumah itu dijagain sama Johan gitu, yang 11-12 nih, 2 orang 2 kan. Kalau sampai ada yang datang, apalagi itu Mawar, abis mereka berdua. Nah, baru pengen jalan lagi. Tiba-tiba ada yang datang. Siapa bilang kalian boleh pergi? Tak ada yang bisa meninggalkan desa kutukan ini. Kowe lagi? Apa maumu? Meniadakan kalian. Tiba-tiba Nyai Larapati muncul bro. Kereta kencananya datang dan dia turun dari keretanya. Wah, Eyang Putri sama Sunandar panik bukan main tuh. Masalahnya yang hadang ini Nyai Larapati. Di situ Sunandar bingung kan. Ini mesti maju atau mundur? Gimana nih, Mbok? Apa yang mesti kita lakuin? Tapi Eyang Putri juga nggak tahu nih. Dia cuma geleng-geleng aja, nggak tahu maksudnya apa. Entah mundur, entah apa gitu kan. Nggak pakai basa-basi. Nyai Larapati ngeluarin selendangnya itu. Dan selendangnya itu set, dililitin ke leher Eyang Putri. Eyang Putri ya kecekek dong. Dan pakai selendang itu, Nyai Larapati seret tuh Eyang Putri seret dengan kekuatan yang luar biasa. Seret. Terus diblak.
dihantemin ke pohon. Wah, namanya udah sepuh nih Eyang Putri bro, dihantemin ke pohon. Brak! Lemes lah langsung kan. Napasnya udah mulut keluar darah tuh. Di sini Eyang Putri ngelihat nggak mungkin kita bisa ngalahin Nyai Larapati. Dia nyuruh Sunandar nih buat cabut. Sunandar, mending kamu lari. Kamu di rumah jagain Santoso. Tapi Sunandar nolak di situ. Dia lebih memilih buat ngelawan Nyai Larapati. Dia siapin kuda-kuda, seakan-akan mau ngelepasin sebuah jurus. Ojo guyon, kowe ndak bisa pakai ilmu itu, Ndar. Nggak ada pilihan lain, Bo. Aku bakal melindungi sampean. Tapi tubuhmu ndak akan kuat. Habis itu Sunandar langsung duduk sila. Matanya merem sambil komat kamit tuh baca sebuah mantra. Dan Eyang Putri udah ketakutan setengah mati di situ. Dia, Ndar, ojo Ndar. Tapi tetap Sunandar nggak berhenti. Habis baca mantra itu, Sunandar buka matanya. Dia bangkit, berdiri, gagah tegap. Seakan-akan dia tuh baru aja dapat kekuatan zut gitu. Kekuatan lumayan besar. Tapi kekuatan ini bukan tanpa resiko. Ngelihat itu, Nyai Larapati nggak takut. Dia malah senyum. Sekarang Nyai Larapati udah mode serius nih, siap-siap buat nyerang. Dengan nada yang meremehkan gitu ya, dia bilang. Berapa lama kau bisa bertahan dengan tubuh lemahmu itu? Mari tebak, kau akan mati karena ajianmu sendiri atau mati di tanganku? Kau pikir sudah berapa lama aku hidup? Ini bukan kali pertama aku menghadapi ajian ini. Akhirnya dua makhluk beda alam ini maju tuh. Swah. Mau clash nih. Mereka saling serang satu sama lain tuh. Bak. Wah. Bisa dibilang seimbang nih. Antara Sunandar sama Nyai Larapati. Sementara Eyang Putri cuma, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah terlanjur. Mereka berdua berantem nih. Nah, setelah beberapa menit tuh baku hantam, Sunandar jatuh. Karena gimana ya, Nyai Larapati ini emang kuat banget. Dan Sunandar terkena serangan energi yang besar bertubi-tubi. Mendadak dadanya itu berasa panas banget. Dan dia mulai ngerasa kalau badan itu mati rasa. Kenapa? Apa tubuh ringkihmu itu mulai mati rasa? Kalau begitu, aku bantu akhiri semua rasa tak nyaman ini. Habis ngomong gitu, Nyai Larapati yang kelihatan gak ada luka sama sekali, gak ada bonyok sama sekali tuh bro, melayang tuh ngedeketin Sunandar. Sementara Sunandar di situ bener-bener udah habis tenaganya, udah gak ada energi lagi buat sekedar kabur. Dia pasrah tuh. Aku suka auramu. Nyai Larapati pegang itu dagunya Sunandar, diginin kan dia. Jadi diangkat gini. Terus Nyai Larapati ngebuka mulutnya lebar-lebar kayak begini. Begitu pula Sunandar. Di situ Eyang Putri udah panik. Dia kayak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya kalau ini nggak dihentiin. Tapi namanya udah sepuh, apalagi abis dihantemin ke pohon kayak gitu, dia nggak bisa apa-apa buat nolongin Sunandar. Sampai akhirnya semacam kayak asap warnanya keunguan keluar dari mulutnya Sunandar, masuk ke dalam mulutnya Nyai Larapati. Kalian bisa bayangin kan? Dihisap habis tuh jiwanya Sunandar sampai kering itu Sunandar. Setelah itu brak, udah dilempar aja tuh jasad Sunandar yang udah kurus kering, udah mati. Setan kowe, bajingan. Dar, ayo tangi. Le, ayo bangun Le. Kalau dia tak mau bangun, bagaimana kalau kau susul saja dia? Jangan dekat-dekat. Nyai Larapati terus ngedeket tuh ke Eyang Putri. Eyang Putri dengan sisa tenaga yang dia punya, dia coba buat mundur. Walaupun sambil kayak merangkak gitu, gak bisa ngelawan. Mukanya udah pucet. Dan Nyai Larapati gak pakai rasa kasihan lagi. Dia cuma begini doang. Bang! Ngibasin satu tangannya. Dan mental itu Eyang Putri bro. Ngantem pohon lagi. Di sini bener-bener udah limit Eyang Putri.
Dia udah gak bisa bangun lagi dan dia cuma bisa ngomong kata-kata terakhir. Maafkan Bondar. Maaf. Santo, sepertinya Eyang ndak bisa pulang. Bu, ayo mam dulu. Bapak sudah rebuskan ketela kuning nih. Cepat sembuh. Bapak repot sendirian urus rumah. Pak, aku wedi, Pak. Takut, Pak. Wes bu, gak usah dibahas lagi. Makan dulu ya. Bapak ambilkan air dulu. Pak Joko jalan keluar kamar tuh kan, mau ngambil air. Karena bininya ini udah bisa ngomong. Cuma ya gitu masih batuk-batuk. Alhasil ninggalin sendirian tuh bininya dalam kamar. Bu Jamilah cuma senderan aja tuh di tempat tidurnya. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada suara nih, kedengeran di kuping beliau. Aku akan menemanimu. Kalau tidak sampai edan, yuk sampai mati. Bu Jamilah ngedenger suara itu tapi nggak ngelihat sosoknya. Dia cuma bisa ketakutan. Dan satu ruangan itu, kamar yang lagi dia tempatin, mendadak jadi nggak enak hawanya, pengap dan kecium bau busuk. Di situ pandangan Bu Jamilah mendadak fokus ke arah ambang pintu yang cuma dibatasin sama kelambu tipis, sama kain tuh. Jadi inget kan nggak ada pintunya. Nah itu kelambu gerak-gerak kan, seolah-olah kayak barusan ada yang lewat nih, ketiup angin gitu kan. Nah Bu Jamilah kira itu bapak bukan ya, dan ada yang ngejawab pertanyaan itu. Bukan, ini aku. Bener aja, pocong itu masuk dari luar kamar, nggak tahu kemana nih Pak Joko bro. Kok pocong itu bisa masuk kan? Pocong itu masuk ke dalam kamar dan ngerebahin diri di kakinya Bu Jamilah yang lagi selonjoran tuh. Hasil ditindihin kan kakinya tuh. Di situ Bu Jamilah nangis aja tuh, pengen nyingkirin itu makhluk, nggak bisa, berat. Dan lagi-lagi pocong itu dengan posisi rebahan di atas kakinya Bu Jamilah, ngeliatin mukanya Bu Jamilah, dia ngomong lagi. Wis, timbang stres. Melu aku wae sudah. Habis ngomong gitu, ini pocong bangun, dia melayang. Ngeliatin Bu Jamilah. Dan Bu Jamilah nggak tahu kenapa sekarang kayak kehipnotis. Dia jalan tuh, ngikutin sosok pocong itu keluar rumah. Dan sosok pocong itu jalan terus tuh, melayang ke arah sungai yang alirannya deras dan banyak batu-batu besar. Bu Jamilah nggak bisa ngelawan. Dia nggak punya pilihan lain selain ngikutin pocong ini. Dia ikutin terus sampai masuk ke dalam air. Masuk, yang ternyata sungai ini lumayan dalam. Masuk, dada, leher, sampai kepalanya sekarang udah kerendam air. Dan di sini Bu Jamilah wafat. Dead. Aduh, woi, Johan, disuruh temenin aku, malah beleha-leha makan kacang rebus. Ya terus aku kudu piye? Yuk duduk sini, ada kursi kok. Wagah, tak kuat aku sama baumu. Kurang ajar kowe. Dasar ndak setia kawan. Aduh, nyicip mawar aja kita bareng-bareng. Mosok di saat begini kowe ndak mau temenin aku? Shh. Malam-malam begini kowe malah bahas itu. Kowe ndak takut? Kalau dia datang piye? Aku memang sudah datang kok, Kang. Mereka ngedengar suara mawar, tapi nggak ada wujudnya. Johan langsung merapat tuh ke Santo. Johan jadi lupa tuh bau anuknya Santo yang nggak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Dia udah nggak peduli lagi lah sama rasa jijik dan mual. Di situ mereka berdua ketakutan gitu kan, saling dempet-dempetan dan ngelihat ke sekeliling nih.
Mana ini Mawar kok suaranya doang yang kedengeran. Nah, tiba-tiba tes. Johan jidatnya itu kejatuhan cairan. Tes, tes, tes. Si Santo yang ngeliat itu teriak. Geteh, darah. Ini cairan jatuhnya dari atas. Sontak mereka berdua nengok dong ke atas. Set. Bener aja. Mawar udah nempel di langit-langit dengan posisi kebalik. Kaki nempel di plafon, palanya di bawah. Nyari aku toh? Aku di sini. Johan sama Santo teriak tuh sampai mereka berdua ini jatuh dari tempat tidur. Si Mawar juga ngejatuhin diri tuh. Brak ke atas kasur tempat Santo sama Johan tadi ketakutan. Pelan-pelan Mawar mulai ngerangkak turun tuh. Sret, dari atas tempat tidur itu. Ngedeketin Johan sama Santo yang udah ketakutan setengah mati. Mereka berdua cuma bisa mundur. Mundur. Gak bisa lari bro, kaki udah lemes. Sementara si Mawar cuma senyum aja tuh. Seiring dia semakin deket sama mereka berdua. Waktu kalian sudah habis. Ah! Nggak. Pergi kowe setan. Belum puas. Kowe sudah buat aku semenderita ini. Aku ya takkan pernah puas. Kowe wes mati. Nggak ada gunanya ganggu aku. Kowe nggak akan bisa hidup lagi setan. Ada gunanya. Setidaknya aku ndak akan mati sendirian, Santoso. Ayo ikut ke neraka bersamaku. Mawar cakar mukanya Santo di situ. Nggak cuma muka, matanya pun kena cakaran itu. Sampai-sampai Santo tuh udah gak bisa ngeliat apa-apa, buta dia. Tapi Mawar belum puas nih ngeliat Santo yang cuma kayak begitu. Tangannya Mawar pelan-pelan mulai ngeraba dari bagian perut ke arah bawah tuh. Tak, jangan. Jangan lagi. Jangan yang itu. Itu masa depanku, Mawar. Ampun. Kau yakin masih punya masa depan, Santo? Sehabis mengambil jiwanya Santo, masih ada satu lagi nih. Jiwa yang belum mendapatkan balasan. Si Johan tadi tuh yang kabur. Selesai urusan sama Santo, melayang nih si Mawar. Keluar dari rumah itu, yang sekarang rumahnya udah gak ada siapa-siapa lagi. Karena yang Putri, Sunandar, dan cucunya yang gila itu udah pada dead semua. Terbang nih Mawar. Berusaha ngikutin jejaknya Johan tuh. Mana dia pergi? Ikutin. Pada akhirnya dia ketemu sama Johan. Sasaran terakhir dia. Tapi di sini Johan sudah mati. Enggak. Dia nggak mati karena ketakutan terus ngabisin dirinya sendiri. Bukan. Di depan jasadnya dia ada satu sosok berdiri. Sosok yang familiar. Sosok berbaju hitam. Mariana. Yang pada akhirnya dia mutusin buat balik dan ngebantuin Mawar nuntasin dendamnya. Yang jadi pertanyaan, apa yang bakal Mawar lakuin selanjutnya? Setelah semuanya sudah selesai, dendam dia sudah terbalaskan, apa akan dilakukan selanjutnya? Dan bagaimana hubungan dia sama Nyai Larapati, sama Mariana, dan siapa sih Ki Gondo itu? Terus bagaimana juga dulu Ki Jarmoko itu, kenapa dia bisa ngalahin Nyai Larapati, dan kenapa Nyai Larapati itu takut banget sama dia? Apa cuma karena perkara dia berhasil dikeluarin dari tubuhnya Kartasakti? Atau Ki Jarmoko ini benar-benar pernah 1 lawan 1 sama Nyai Larapati? Stay tune terus di channel ini. Siapa tahu kita bakal cerita lagi soal masa lalu mereka-mereka semua untuk menjawab pertanyaan yang tadi gua tanyakan. Oke teman-teman, disitulah Lawan Abang yang ditulis oleh Filandita. Sebuah karya yang luar biasa sekali. Gua orang yang membawakannya cukup gimana ya, excited gitu loh. Cukup seneng bawain cerita ini. Dan thank you buat Filandita yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita ini sampai selesai. Yang luar biasa sekali. Panjang gitu ya. Kan udah gue ingetin dari awal kan buat kalian semua yang nonton nih. Siapin air bagi yang ngair, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Oke?
Jangan lupa dukung terus nih Filandita bro. Ya beli karya-karyanya dia. Link gua taruh di deskripsi. Follow sosial medianya dia. Ya support lah ya penulis dalam negeri kita. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan seri-seri seru kayak gini lagi. Gua Jo, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.